Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfif dari kelas IKM Banyuwangi B. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3, akan mempresentasikan mengenai penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 sendiri, yaitu yang pertama ada Levi Mardiana dengan ujung NIM 055, yang kedua ada Alfia Rizky Hanifah dengan ujung NIM 066, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Alkonif Belvif dengan ujung NIM 051, dan yang keempat ada Deva Yudhistira dengan ujung NIM 060, dan yang terakhir ada Kaselia Nitara Afrilda dengan ujung NIM 068. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi penyehatan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Lingkungan terdiri atas komponen makhluk hidup yang disebut komponen biotik dan komponen benda-benda mati yang disebut komponen abiotik. Penyehatan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Interaksi antara manusia dan berbagai komponen lingkungan hidup secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Hidup bersih dan sehat merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Akan tetapi, masih banyak sebagian individu yang tidak menyadari akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, seperti buang sampah sembarangan, menebang pohon, dan membuang limbah ke sungai yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan halaman. Seperti dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya sesungguhnya Allah itu baik, menyukai sesuatu yang baik, Allah itu suci, bersih, dan menyukai sesuatu yang bersih. Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan, Allah itu penderma dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah teras rumahmu dan janganlah menyerupai kaum Yahudi. Ajaran Islam dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dibuktikan dalam Al-Quran. Islam memberikan panduan yang komprehensif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya." Quran surat Al-A'raf ayat 56. Manusia sebagai khalifah diperintahkan dalam Islam untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Namun, masih banyak sekali lingkungan yang tercemar mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Kesadaran manusia yang rendah terhadap pentingnya menjaga kesehatan lingkungan seringkali menjadi dampak kerusakan yang terjadi di muka bumi. Sehingga apabila hal tersebut dibiarkan terjadi, maka kualitas hidup manusia akan terus menurun dan produktivitasnya akan terganggu. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memiliki kesadaran diri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang selanjutnya ada definisi personal hygiene. Menurut Andarmoyo tahun 2012, personal hygiene berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan baik secara fisik maupun psikisnya. Yang kedua ada menurut Haswita dan Sulistiawati tahun 2019. Personal hygiene atau kebersihan diri merupakan kebersihan diri yang dilakukan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya sendiri baik secara fisik maupun mental. Kebersihan diri merupakan langkah awal dalam mewujudkan kesehatan diri karena tubuh yang bersih dan meminimalisir resiko seseorang terjadinya suatu penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan kebersihan diri yang buruk. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa personal hygiene merupakan tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang. Ini mencakup langkah-langkah untuk menjaga kebersihan fisik, mental, dan tubuh yang bersih dan dapat mengurangi resiko terjangkitnya suatu penyakit, terutama yang berhubungan dengan kebersihan yang buruk. Selanjutnya ada personal hygiene menurut perspektif Islam. Dalam Islam menjelaskan bahwa kebersihan itu harus mendapatkan perhatian yang lebih. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan penting. Yang pertama, kebersihan merupakan hal yang disukai oleh Allah. Yang kedua, kebersihan merupakan pangkal kesehatan dan kekuatan. Dan yang ketiga, kebersihan merupakan syarat bagi keindahan atau untuk tampil indah yang disukai oleh Allah. Terdapat juga dalil terkait perintah tentang menjaga kebersihan yang tertulis dalam surat Al-Mudatsir ayat 1-5 yang berbunyi, Ya ayyuhal mudatsir hum fa'anzir wa rabbaka faqabbir wa syiyabaka fatohir wa
Izza Fahjur, yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangkitlah, lalu beri peringatan. Tuhanmu, agungkanlah dan pakaianmu sucikanlah dan tinggalkanlah segala kotoran dan dosa. Selanjutnya mengenai aspek personal hygiene. Di sini aspek personal hygiene sendiri ada 3 aspek, yaitu yang pertama perintah mencuci tangan, dan yang kedua perintah membersihkan gigi, dan yang ketiga perintah memotong kuku. Untuk yang pertama yaitu perintah mencuci tangan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang memiliki arti, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidur, maka janganlah masukkan tanganmu ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali, maka sesungguhnya ia tidak tahu kemana tangannya itu pada waktu ia tidur. Membasuh tangan juga terdapat di dalam rukun wudhu yang dilakukan minimal 5 kali dalam sehari, yaitu saat akan melaksanakan sholat 5 waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan diri, terutama dalam mencuci tangan. Apalagi jika kita sehabis melakukan kegiatan di luar ruangan yang memungkinkan tangan kita tercemar berbagai kuman penyakit, seperti setelah kita bekerja, seperti kita berangkat ke kampus, dan semacamnya. Dan yang kedua, ada perintah membersihkan gigi. Gigi juga merupakan organ penting yang membantu mencerna makanan. Bila kita kurang memperhatikan dalam perawatannya, maka gigi kita akan mudah mengalami kerusakan. Kerusakan pada gigi akan mempengaruhi proses pencernaan makanan, dan untuk mengantisipasi hal tersebut perlu diperhatikan kebersihan gigi dan merawatnya secara teratur. Untuk hadis dalam membersihkan gigi tercantum pada hadis riwayat Al-Bukhari nomor 838, Muslim nomor 370 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berarti, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali melakukan wudhu. Dan yang terakhir, ada perintah memotong kuku. Memotong kuku juga merupakan salah satu cara untuk membersihkan diri. Hal ini dikarenakan banyak bakteri yang dapat tersimpan di kuku, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyakit, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti, potonglah kukumu, sesungguhnya syaitan duduk atau bersembunyi di bawah kukumu yang panjang itu. Kaitan penyehatan lingkungan dan personal hygiene. Penyehatan lingkungan dan personal hygiene memiliki hubungan yang erat. Lingkungan yang bersih dan sehat mendukung upaya menjaga kebersihan pribadi. Sedangkan personal hygiene yang baik membantu mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari lingkungan. Di dalam Al-Quran terdapat dalil yang mendukung kaitan antara penyehatan lingkungan dan personal hygiene, yaitu dalam Quran Surat An-Nur ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kamas tadanal ladina min qabli kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Ayat ini memerintahkan kaum mukminin untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, juga merupakan bagian dari iman. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah menyerukan kepada orang beriman untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri mereka, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Terdapat hadis yang amat populer tentang kebersihan yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Artinya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis ini menyatakan bahwa menerapkan kebersihan sebagian upaya untuk beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Islam, kebersihan bermakna luas, mulai dari bersih hati, bersih jiwa, bersih harta, bersih jasmani, dan lain sebagainya. Terdapat dua bersih jasmani atau personal hygiene, yaitu bersih dan suci. Setiap muslim dalam beribadah selalu dituntut untuk menjaga kesucian badannya, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Baik, yang selanjutnya ada implementasi personal hygiene dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak terlepas dari kebersihan dan juga kesehatan. Dan juga seperti yang disebutkan teman saya tadi, yang mengenai hadis, yaitu anadofatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus menerapkan personal hygiene atau kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dengan mencuci tangan. Karena mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh benda-benda kotor, dan setelah bersih atau batuk, ini adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran bakteri dan virus. Kemudian ada mandi teratur, mandi setiap hari untuk membersihkan tubuh dari keringat, minyak, dan kotoran yang menempel pada kulit. Ini membantu mencegah bau badan dan infeksi pada kulit. Selanjutnya ada kebersihan mulut, misalnya dengan sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Dan gunakan benang gigi setiap hari untuk mencegah pembentukan plak dan masalah gigi lainnya. Ataupun bisa mengunjungi dokter gigi secara teratur, juga dapat menjaga kesehatan di dalam gigi dan mulut kita. Selanjutnya ada memotong kuku. Memotong kuku ini juga sangat penting karena kuku yang pendek itu merupakan terhindar dari kotoran, kuman yang bisa menyebabkan infeksi. Kemudian ada menggunakan pakaian bersih. Menurut Islam ini sunnah ya menggunakan pakaian yang bersih. Contohnya adalah mengganti pakaian secara teratur, terutama pakaian dalam dan kaos kaki untuk mencegah bau tidak sedap dan infeksi pada kulit kita. Dan selanjutnya ada menjaga kebersihan rambut. Nah, mencuci rambut secara teratur untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit kepala. Hindari menggunakan produk rambut yang dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan pada rambut dan kulit kepala. Dan yang terakhir adalah menggunakan deodoran. Karena apa? Menggunakan deodoran ini atau antiperspiran untuk mengontrol keringat dan bau badan, terutama di daerah ketiak pada manusia. Baik, dari penjelasan teman-teman tadi mengenai hygiene personal, dapat kami simpulkan bahwa hygiene mencakup aspek terkait kesehatan individu atau masyarakat, melibatkan berbagai usaha dan kegiatan untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan tingkat kesehatan fisik dan mental, baik pada tingkat pribadi maupun kelompok. Tujuan dari hygiene adalah untuk menyediakan dasar kehidupan yang sehat di seluruh aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Personal hygiene yang baik berarti seseorang mampu menjaga kebersihan tubuhnya, termasuk kebersihan kulit, gigi dan mulut, rambut, mata, hidung, telinga, kaki, kuku, dan organ genital, serta memastikan pakaian tetap bersih dan rapi. Kebersihan lingkungan juga merupakan faktor penting untuk mencapai kehidupan yang bersih, sehat, dan nyaman. Setiap orang tentu menginginkan untuk terhindar dari berbagai penyakit dan upaya menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan, bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat berdasarkan etika lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.